Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Masya Nafani ingin mempresentasikan sebuah analisis wacana pada berita respon Menteri Singapura terhadap kasus Ustadz Abdul Somad. Analisis wacana ini menggunakan metode analisis wacana kritis Van Dijk pada teks berita cnbcindonesia.com. Ya, di sini saya Muhammad Masya Nafani ingin mempresentasikan analisis tersebut. Oke, latar belakang masalah seperti yang kita ketahui bahwa memang Ustadz Abdul Somad pernah ditolak kehadirannya pada hari Senin 16 Mei 2022 yang lalu. Nah, kehadirannya ini menimbulkan kegemparan di publik. Mengapa bisa sampai ditolak pada negara Singapura? Nah, kronologinya memang sebenarnya tidak dijelaskan dari awal mengapa beliau bisa istilahnya dideportasi atau dikembalikan kembali ke negara Indonesia. Namun di sini juga sudah dijelaskan bahwa pada saat itu Ustadz Abdul Somad disuruh untuk kembali pada kapal feri yang telah ditumpanginya pada hari itu juga. Nah, tujuan UAS sebenarnya untuk datang ke sana hanya untuk silaturahmi pada keluarganya yang ada di Singapura dan berlibur, bukan untuk berceramah. Namun pihak Singapura sendiri setelah berimbas dan berbuntut panjang memberikan penjelasan lengkap bahwa yang menyebabkan tertolaknya Ustadz Abdul Somad di sana adalah ceramah-ceramah yang cenderung ekstremis gitu, keras, seperti pembahasan tentang pembolehan bom bunuh diri dalam konteks Israel dan Palestina. Kemudian pernah menyebutkan bahwa salib itu juga tempatnya jin bersemayam. Kemudian penyebutan kafir kepada non muslim atau umat Kristiani. Ya, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada arti wacana. Wacana itu apa sih? Nah, menurut Sumarlam menyimpulkan dari beberapa pendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khutbah, dan dialog, atau secara tertulis seperti cerpen, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis yang dilihat dari struktur lahirnya, segi yang bersifat kohesif, saling keterkaitan, struktur batinnya, dan dari segi makna yang bersifat koheren dan terpadu. Nah, tadi sudah wacana, sekarang kita masuk ke analisis wacana. Apa itu analisis wacana? Analisis wacana merupakan unit linguistik terhadap penggunaan bahasa, lisan maupun yang tulis yang melibatkan penyampaian pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi. Itu adalah menurut Slenberg. Nah, di sini kita akan menggunakan teori analisis wacana kritis atau AWK. Nah, apa itu AWK? AWK itu didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. AWK menitikberatkan kekuatan dan ketidaksetaraan yang dibuat pada fenomena sosial. Oleh karena itu, AWK digunakan untuk menganalisis wacana terhadap ilmu lain yang terdapat pada ranah politik, ras, gender, hegemoni budaya, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada analisis wacana dan teorinya Van Dijk. Nah, wacana oleh Van Dijk ini memiliki 3 bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah mengkelompokkan ketiga bangunan ke dalam satu analisis. Ya, model analisisnya itu ada 3, yaitu dalam bangunan teks yang terdiri dari adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kemudian yang kedua adalah level kognisi sosial yang mempelajari proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu dan pembuat berita. Dan yang ketiga adalah konteks sosial yang mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat. Ya, analisis Van Dijk ini ada beberapa. Nah, yang pertama adalah struktur makro, merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kemudian kedua adalah superstruktur, merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Bagaimana bagian-bagian teks tersebut tersusun dalam berita secara utuh. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, parafrasa, dan gambar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa elemen wacana pada pemberitaan UAS. Ini ada beberapa struktur seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu struktur makro. Struktur makro yaitu adalah yang diamati adalah tematik atau tema topik yang dikedepankan oleh media tersebut. Dalam konteks ini adalah CNBC Indonesia tentang respon Menteri Singapura terhadap kasus UAS. Elemennya adalah topik. Kemudian struktur superstruktur adalah skematik. Bagaimana skema tersebut bisa diskemakan dalam teks berita CNBC Indonesia. Kemudian jelas elemennya adalah skema. Kemudian ada struktur. Struktur itu ada mikro 1, 2, 3, dan 4. Nah, struktur 1 itu adalah semantik, itu adalah yang ingin ditekankan oleh pemerintah. Kemudian adalah 2 adalah sintaksis.
itu bagaimana kalimat yang dipilih oleh media CNBC Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah stilistik, yaitu bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita pada media CNBC Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah retoris. Kemudian yang terakhir adalah retoris, bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan pada media. Oke, pertama adalah struktur makro. Struktur makro yang terdiri dari tematik dengan elemen topik yang menggambarkan bahwa penolakan pemerintah Singapura atas kehadiran UAS atau kondang Ustadz Abdul Somad ke negaranya dalam rangka silaturahmi dan berlibur. Nah, namun pihak imigrasi Singapura menolak yang berujung pada pengembalian UAS ke Indonesia. Menteri Dalam Negeri Singapura menjelaskan bahwa UAS bisa menjadi ancaman tersendiri bagi negaranya karena beberapa ceramahnya yang sudah disebutkan di intoleran, ekstremis, dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan ketegangan dan ramai di publik karena imbasnya adalah bagaimana ini bisa tidak dijelaskan pada saat proses penolakan dan pemulangan Ustadz Abdul Somad. Maka dari itu berita ini muncul untuk menjelaskan oleh statement-statement sebagai penegas bagaimana Singapura menolak secara rinci atas kehadiran Ustadz Abdul Somad di negaranya. Yang kemudian adalah superstruktur. Superstruktur terdiri dari skematik. Nah, bagaimana skema yang diberitakan di sini di CNBC Indonesia menggambarkan Ustadz Abdul Somad sebagai sumber pemberitaan dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri sebagai Singapura sebagai narasumber yang merespon imbas penolakan pemerintah Singapura atas kehadiran Ustadz Abdul Somad. Dalam hal ini, CNBC-Indonesia.com memberikan pemaparan mengenai Menteri Dalam Negeri yang merespon memberikan berbagai statement tegas atas sikap yang kemudian dilemparkan pada media. Namun sayangnya pemberitaan ini menjadi kurang berimbang karena statement tersebut hanya berpihak pada Singapura dan yang statement yang disebutkan di pemberitaan hanya pada pihak Singapura saja. Tidak ada pihak Indonesia dan maupun pihak UAS. Struktur mikro 1. Struktur mikro 1 yaitu terdiri dari semantik dengan elemen latar detail yang dimaksud, yang menggambarkan kejadian-kejadian dan latar belakang yang digambarkan Menteri Dalam Negeri Singapura sebagai aktor utama dalam pemberitaan. Nah, diperlihatkan bagaimana sikap dan ketegasan Mendagri Singapura atas ceramah-ceramah ekstremis yang tidak bisa dikeluarkan oleh negara mereka, hingga mengakibatkan satu warga Singapura yang terpapar radikalisme kemudian ditahan oleh pihak pemerintah Singapura karena terpapar ceramah UAS yang cenderung ekstremis tadi. Kemudian struktur mikro 2 yaitu terdiri dari sintaksis dengan elemen bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti yang menggambarkan bahwa UAS di sini terlihat tersudut dengan berbagai statement tegas dari Mendagri Singapura. Berbagai kecaman atas ceramah UAS yang berbenturan dengan nilai toleransi menurut pemerintah Singapura menjadi titik lemah UAS dalam pemberitaan ini, sehingga seolah termarginalkan karena statement yang tidak diimbangi pemberitaannya, jadi hanya satu sisi dan dilihat dipaparkan oleh CNBC Indonesia bahwa statement-statement yang seolah menyudutkan UAS atau Ustadz Abdul Somad. Dan struktur 3 ya ini adalah terdiri dari stylistik atau elemen leksikon yang menggambarkan segmentasi dalam pemberitaan ini ditujukan untuk menjawab imbas dari penolakan pemerintah Singapura atas kehadiran UAS yang semakin berbelit. Hal ini terlihat dari setiap kata pada pemberitaan ini merupakan statement resmi pada media serta pemaparan segala hal atas penolakan secara rinci oleh mereka. Jadi CNBC Indonesia hanya memaparkan apa yang dikatakan oleh Kemendagri Singapura. Dan yang terakhir adalah makro 4 yang terdiri dari retoris dengan elemen grafis, metafora, dan ekspresi yang menunjukkan UAS sebagai sosok yang sederhana, tenang, tapi juga berbahaya. Hal ini terlihat dari beberapa foto yang ditampilkan oleh CNBC-Indonesia.com pada saat UAS menunjuk tangan dengan mimik yang serius, seolah sedang mendoktrin ajaran keras. Hal ini dapat menggiring opini masyarakat akan bentuk ajaran kekerasan yang dilakukan oleh UAS itu adalah benar adanya. Nah, kesimpulannya adalah analisis wacana terlihat adanya kecenderungan redaksi CNBC-Indonesia.com yang tidak berimbang karena hanya memperlihatkan satu sisi saja statement yang ada, yaitu pihak Singapura atas penolakan tersebut. Kemudian terdapat wacana eksklusi, yaitu pengeluaran statement Mendagri Singapura atas imbas yang berbelit setelah insiden penolakan. Wacana identifikasi, yaitu UAS sebagai aktor utama dalam pemberitaan diperlihatkan ceramahnya yang menimbulkan ancaman yang berbahaya bagi negara. Kemudian negara Singapura. Wacana nominasi itu menyatakan statement Mendagri dan pemerintah Singapura atas adanya insiden penolakan UAS di negaranya. Dan
Yang terakhir itu adalah wacana dalam pemberitaan tersebut dari insiden UAS di Singapura, yaitu diwacanakan bahwa memang ceramah dari sikap Ustadz Abdul Somad menurut pemerintah Singapura itu berbahaya karena tadi ekstremis dan intoleran menurut mereka, seperti yang dibolehkannya bom bunuh diri dalam konteks Israel dan Palestina, terus non muslim yang disebut kafir, jin yang bersemayam di salib dan sebagainya. Pemberitaan ini tentunya akan menyenangkan bagi masyarakat yang memang kontra atau orang-orang yang kontra dengan UAS atau yang disebut dengan orang-orang yang keras gitu. Namun tentunya ini adalah mendiskreditkan atau memarginalkan pihak UAS karena pemberitaan yang kurang berimbang, karena memang yang disebutkan adalah statement-statement tegas atas penolakan rinci oleh pihak Singapura. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Pak, saya pamit undur diri. Muhammad Nasyana Afani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.